Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Medina is Dialog. Kenalin, nama aku Nabila Medina. Aku dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan saat ini aku mahasiswa semester 1 jurusan psikologi. Dan di samping saya ada rekan saya. Silakan perkenalkan diri. Nah, nama saya Marfianto Asmara Yogi. Saya juga berasal dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Pernah nggak sih guys kalian mikir kenapa ya generasi muda saat ini dicap sebagai generasi strawberry? Apakah sebenarnya mereka emang beneran serapuh itu atau sebenarnya mereka menyimpan kekuatan yang tidak terduga? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai rekan saya untuk menggali lebih dalam karakteristik unik Gen Z dan tantangan mereka yang mereka hadapi di era digital ini gitu. Jadi, bersiaplah untuk perspektif baru yang mengubah pandangan kalian terhadap generasi ini. Ayo kita mulai. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi, kamu sebenarnya ngerasa nggak sih stereotip Gen Z ini yang dicap sebagai generasi strawberry? Dan kamu sebagai Gen Z ini sebenarnya kamu relate nggak sih? Dan kenapa? Nah, kalau aku sendiri sih kurang relate mungkin ya. Karena dari pengalaman yang udah aku alami itu aku tuh bisa berjuang dari yang mulai kayak aku kena COVID gitu kan. Awalnya tuh gimana aku bisa kena COVID sampai aku bisa sembuh kayak apa? Gak gampang nyerah ya berarti Iya. bisa survive ya. Aku tuh kena COVID tuh karena ini awalnya tuh mungkin dari orang tua. Terus orang tua aku di tes COVID awalnya. Terus hasilnya positif. Orang tua aku mulai karantina sendiri sampai beberapa hari kemudian aku juga tes COVID. Nah, aku kena dan adik aku juga kena. Habis itu aku karantina di rumah selama seminggu. Nah, di situ tuh mulai tuh aku mulai merasa khawatir dengan diriku, apakah aku bisa ngelawan COVID ini sampai aku sembuh, bagaimana aku kedepannya bisa menghadapi COVID ini ya kan. Nah, di situ aku mulai berjuang dengan cara ikut sering olahraga, mungkin tiap pagi olahraga, berjemur. Nah, itu aku lakuin setiap hari sampai selama beberapa minggu, kurang lebih tuh mungkin 2 minggu kali ya. 2 minggu aku ngelakuin hal seperti itu sampai aku benar-benar sembuh. Nah, cerita dari itu tuh aku bisa sembuh dari COVID. Nah, selama 2 minggu dari hasil aku olahraga rutin, berjemur, 2 minggu itu aku mulai coba tes COVID lagi dan hasilnya dinyatakan negatif. Nah, di situ aku merasa berhasil banget ya kan. Udah bisa ngelewatin hal-hal tersulit mungkin. Ya mungkin itu aja sih. Oh ya, jadi si Yogi ini dia tetap mau berusaha ya guys untuk gak gampang nyerah, untuk bisa sembuh lagi, untuk bangkit lagi dari si COVID itu. Keren sih. Berarti gak relate ya sebagai Gen Z, kamu sebagai Gen Kurang Z. relate. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, gimana sih seharusnya menurut kamu respon kita sebagai Gen Z menghadapi stereotip ini gitu loh. Jadi pandangan kamu kayak gimana sih? Sebagai Gen Z itu kita harusnya kayak gimana gitu untuk menghadapi stereotip strawberry ini gitu. Nah, mungkin mungkin kita tuh jangan terlalu gampang terpengaruh sama perkataan orang, apalagi dari sosial media juga gitu kan bisa pengaruh buat kita ya kan. Nah, caranya tuh kita motivasi diri kita bagaimana kita tuh bisa melawan stereotip Gen Z itu sebagai generasi strawberry. Nah, kita bisa menunjukkan kelebihan atau bakat apa yang kita punya, kita unjukin ke orang lain, ya kan? Biar orang lain tuh tahu kalau kita tuh bukan generasi strawberry, kita tuh bukan Gen Z yang dicap sebagai generasi strawberry yang rapuh di dalam dan cantik di luar. Oke, jadi itu justru malah memotivasi kamu ya untuk lebih baik lagi ya, untuk menghilangkan stereotip yang negatif dari si strawberry ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya label Gen Strawberry ini dapat mengaruhi rasa percaya diri kamu nggak sih sebagai Gen Z gitu loh. Kamu sendiri kan sebagai Gen Z nih, gimana tanggapan kamu tentang itu? Mungkin itu kurang tepat ya kayaknya. Kalau bisa mempengaruhi kepercayaan diri saya sendiri. Kayak saya tuh mungkin tidak terlalu mementingkan omongan itulah, mungkin dengan saya tuh
ya udah apa adanya aja, nggak usah terlalu mikirin apa kata orang, apa yang ada di media sosial. Mungkin itu kali. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih pengaruh medsos, pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental Gen Z? Nah, menurut kamu solusinya apa sih? Pengaruhnya apa dan solusinya apa? Silakan. Nah, mungkin pengaruhnya itu karena kita sering lihat sosial media, entah itu TikTok atau Instagram atau YouTube atau apalah sosial media lainnya, kita tuh gampang terpengaruh gitu kan. Caranya adalah kita tuh memfilter lah apa aja yang ada di beranda kita, apa yang sering lewat kita. Mungkin kalau yang buruk mungkin bisa di skip, ya kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih hal sulit atau tekanan-tekanan sulit yang pernah kamu alamin selain COVID tadi, pengalaman COVID kamu tadi, dan solusi kamu dan gimana sih cara kamu ngatasin hal-hal sulit itu gitu loh? Kayak pengalaman, mungkin ada pengalaman lain dari COVID tuh kayak ketolak PTN. Kayak ketolak PTN tuh dari mulai SNBT, UTBK aku gagal, nggak keterima di universitas pilihan aku. Terus aku lanjutin ke Mandiri. Mandiri aku nyoba sampai 8 kali. Total kalau kegagalan aku tuh udah 9 kali mungkin ya sama UTBK SNBT itu. Nah, aku itu bisa survive dari yang mulai sebenarnya aku tuh udah belajar dari lesan, mungkin udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya mungkin itu takdir kali ya, karena takdir juga nggak ada yang tahu kan ya. Itu yang terbaik sekarang. Iya, aku udah nyoba mandiri juga, udah belajar mandiri segala macam lewat video les dari buku-buku segala macam udah dibaca, udah dikerjain soal-soalnya, tapi tetap aja nggak berhasil. Ya udahlah, aku terima aja, terus aku lanjut ke swasta. Di situ mulai menerima keadaan aku. Aku tetap bangga kok. Walaupun udah gagal berkali-kali, aku bangga tetap bisa survive semaksimal mungkin, udah bisa survive mungkin ya gitu. Oke. Jadi tetap menerima dengan baik apapun yang terjadi gitu, apapun yang sudah terjadi gitu. Kayak selanjutnya ya, ini pertanyaan terakhir. Gimana sih cara kamu yang sebagai Gen Z membuktikan bahwa kamu itu bukan termasuk generasi strawberry? Silakan. Mungkin cara membuktikannya itu aku bisa menunjukkan bakat aku atau prestasi aku ke orang-orang biar aku tuh nggak dicap sebagai Gen Z. Contohnya seperti aku sering olahraga mungkin. Terus aku bisa mungkin menunjukkan skill kelebihan aku di game, mungkin aku bisa nunjukin itu. Mungkin itu bisa menjadi bukti aku bahwa aku tuh bukan generasi strawberry karena aku bisa nunjukin bakat sama kelebihan aku di bidang itu. Oke, terima kasih banyak Yogi sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Mungkin itu aja wawancaranya. Makasih banyak Yogi. Ya, sama-sama. Ya, oke guys. Jadi dari wawancara tadi apa yang udah kita dapat? Jadi kita dapat pandangan baru ya tentang kisah inspiratif Yogi, yaitu karakteristik yang gak gampang nyerah. Jadi itu merupakan hal-hal kecil yang sebenarnya harus banget dimiliki oleh Gen Z. Dan untuk menanggapi stereotip generasi strawberry, kita jadikan itu sebagai motivasi diri sendiri untuk lebih baik gitu. Dan jangan malu untuk tunjukkan bakat, untuk tunjukkan skill apa yang kita punya. Jadi itu adalah beberapa solusi untuk Gen Z supaya memiliki mental tangguh untuk menghadapi dunia di era teknologi yang berubah-berubah ini. Oke, jadi pesan untuk Gen Z di luar sana, be positive, be wise, be critical, and never ever complain about anything, and try to secret everything. Bye-bye!